Sebelum putra-putri kita kena diare, tentunya kita harus menjaga agar yang pertama daya tahan tubuhnya baik. Dari sejak lahir dianjurkan baik itu oleh WHO, Kemkes, ataupun di kitab suci bahwa bayi begitu lahir diusahakan untuk mendapatkan air susu ibu minimal selama 6 bulan idealnya, dan saya tahu bahwa itu tidak mudah, dan kalau bisa diteruskan sampai usia 1 tahun. Ya, tentunya pada saat usia 6 bulan pemberian makanan pendamping ASI harus diberikan bersamaan dengan ASI. Itu adalah sesuatu anjuran yang ideal. Tetapi mencapai ASI eksklusif 6 bulan itu tidak mudah. Ya. Jadi yang penting adalah harus memberikan nutrisi yang baik dan sehat kepada bayi, menjaga hygiene, dan tentunya adalah yang jangan dilupakan pemberian imunisasi. Nah, saat ini sudah ada vaksin yang ditujukan untuk mengatasi infeksi virus, dalam hal ini rotavirus. Jadi bayi sejak umur 6 minggu sudah dapat dilakukan pemberian imunisasi ini. Di Indonesia beredar 2 macam vaksin dengan pemberiannya, ada yang 3 kali dengan jarak 4 minggu, ada yang 2 kali. Yang manapun hasilnya adalah cukup baik. Tentunya tidak hanya vaksin rotavirus yang mencegah terjadinya diare yang berat. Jadi bila putra-putri Bapak Ibu sejak bayi usia 6 minggu dilakukan pemberian vaksin rotavirus ini, maka yang dicegah adalah terjadinya diare yang berat. Karena diare yang pertama kali terjadi pada masa bayi biasanya memberikan efek diare yang berat dengan dehidrasi berat bahkan sampai syok. Jadi hal itu yang akan dicegah. Nah, tentunya bagaimana kita menjaga agar bayi dalam pertumbuhan dan perkembangannya dapat terjaga dari environment atau lingkungan yang kurang baik ini yang dapat menyebabkan diare. Tentunya pemberian ASI tidak cukup hanya memberikan ASI saja, tetapi juga imunisasi yang lain yang akan membuat daya tahan tubuh bayi tidak hanya terhadap rotavirus tetapi terhadap penyakit-penyakit lain. Kenapa? Karena diare itu merupakan gejala penyakit yang dapat menjadi ikutan penyakit lain yang bisa dicegah oleh imunisasi. Ya. Nah, tentunya dalam kita memberikan susu formula akibat putra-putri Bapak Ibu kurang beruntung mendapatkan ASI, itu harus dijaga adalah hygiene pribadi dari yang mengasuhnya. Apakah itu ibunya atau neneknya ataupun pengasuhnya. Jadi mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun cair lebih ideal sebelum membuat susu. Kemudian membuat susu dengan air matang dari air mendidih yang didinginkan sampai sekitar suhunya 60-70 derajat untuk membuat susu, maka hal-hal tersebut akan mencegah terjadinya diare. Dan pada bayi yang tidak mendapatkan ASI tetapi mendapatkan susu formula, pada saat kita melakukan pengeringan atau pada saat setelah botol susu dilakukan sterilisasi, maka pada saat menyimpannya di dalam kontainer harus yang kering. Karena kita tahu bahwa Indonesia kelembabannya cukup tinggi, sehingga kontainer yang dipakai untuk menyimpan beberapa botol itu harus kering. Dan sebaiknya kontainer tersebut dicuci seminggu 2 atau 3 kali dan dikeringkan. Jadi hal itu akan mencegah terkontaminasi dengan jamur sehingga mencegah
terjadinya diare. Jadi kalau kita lihat bahwa dengan pemberian nutrisi yang baik, dengan cara-cara hygiene yang baik, kita harapkan bahwa status nutrisi dari bayi tersebut sampai masa kanak-kanak akan terjaga dengan baik. Kalau status nutrisinya baik, makanannya sehat dengan hygiene yang baik, diharapkan bahwa bayi ataupun anak tersebut dapat terhindar dari diare.